selama 12 jam dari Polandia sampai ke Kiev itu aku nggak tidur. Aku sangat bertanggung jawab terhadap perjalanan ini. Kalau sampai ada apa-apa dengan presiden, aku duluan yang digorok pasti gitu. Apa Ibu nggak mencoba bilang ke Pak Presiden, Pak, ini Terlalu berbahaya nih Pak. Terus Cuma Presiden, apa memang nggak bisa dikasih tahu Bapak itu? kalau digituin terus nanti presiden bilang takut. Presiden kan nekat, tapi nekatnya itu bukan tanpa perhitungan, pasti pakai perhitungan. Sama kita nih ya, kalau kita baik berteman, itu investasi. Dan saya termasuk orang yang sangat percaya pada hubungan personal yang baik. Karena saya bukan siapa-siapa, nggak ada yang kenal bapakku, nggak ada yang kenal ibuku. Jadi kalau saya tidak mencoba untuk menjalin networking yang sebaik mungkin, pada saat saya memerlukan bantuan, siapa yang mau nolong aku? Jadi pada saat kita memerlukan bantuan, sudah tidak melalui surat, terus kita nelpon itu sudah tidak melalui asisten. Jadi langsung nge-text, can I call? Langsung telepon, I feel so honored. Mendapat kehormatan, diberi tanggung jawab sebagai Menteri Luar Negeri selama 10 tahun. 10 tahun ini adalah masa yang tidak mudah bagi dunia, termasuk tentunya bagi Indonesia. Ujiannya ada COVID-19, ada presidensi kita di G20 di tahun 2022, di mana perang lagi hot-hotnya. Saya berhasil menyelesaikan tugas saya selama 10 tahun masuk garis finish, itu sesuatu yang harus disyukuri. Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi bersama kami di Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Yeay. Kembali lagi bersama saya Ardhito Ramadan dan juga Host magang, Fabian. tadi sudah masuk probation. Enggak, tetap magang aja lebih bagus. Oke. Ya Bung Fabian, kita sekarang lagi di mana nih? Kita laga tandang lagi. Laga tandang, bener. Dan kita sudah, di hadapan kita sudah ada narasumber terhormat. Narasumber terhormat. Your Excellency. Iya, benar. Ibu Menlu. Forum internasional. Ibu Menteri Luar Negeri, Bu Retno Marsudi. Selamat pagi, Bu. Pagi, apa kabar Mas Fabian dan Mas Dito? Yes. Alhamdulillah baik. Terima kasih apa kabar, Bu? Sudah diajak ke sini, Bu. Bertamu di Kehormatan. Ibu apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Meskipun sudah mau purna tugas, tapi kayaknya masih intensitas pekerjaan masih banyak sekali kan, harus diselesaikan sampai tuntas. Iya. Bu, kita mungkin langsung aja, Bu. Ini kami kemarin sebelum kita wawancara sempat baca-baca juga bahwa ternyata Ibu ini salah satu dari sedikit menteri yang bertahan di kabinetnya Pak Jokowi selama 10 tahun gitu, Bu. Apa, Bu, mungkin kesan-kesan yang Ibu dapatkan selama 10 tahun menjabat sebagai Menteri Luar Negeri ini, Bu? Ya, jadi 10 tahun itu kalau kita lihat ujiannya tuh banyak banget ya. Ujian terutama di periode kedua. Ujiannya ada COVID-19, yang dunia belum pernah mengalami hal seperti itu. Terus kemudian bagaimana kita mengejas kerja diplomasi menjadi untuk menangani COVID, menangani pandemi. Terus kemudian ada presidensi kita di G20 di tahun 2022, di mana perang lagi hot-hotnya. Terus kemudian keketuaan kita di ASEAN dan lain-lain. Jadi kalau dipikir 10 tahun belum lagi evakuasi. Evakuasi warga negara Indonesia itu lumayan perlu detail banget, terutama kalau evakuasinya itu dari wilayah konflik. Biasanya memang nggak ada ya situasi normal, kemudian kita evakuasi kan nggak ada. Pasti dalam situasi emergensi, baik karena disaster, bencana alam, atau karena konflik atau perang. Jadi itu betul-betul perlu detail yang matang supaya kita bisa mengevakuasi dengan selamat. Jadi 10 tahun ini adalah masa yang tidak mudah bagi dunia, termasuk tentunya bagi Indonesia. Tapi alhamdulillah saya diberi berkah bisa menyelesaikan sampai garis finish 10 tahun. Dari rangkaian itu nih, Bu ya. Apa yang paling challenging mungkin ya. Paling menantang tadi aku sebut ya pandemi ya. Pandemi itu kan kita tuh nggak pernah mengira bahwa kita akan mengalami hal seperti itu. Dan diplomat kan pelajarannya tuh pelajaran bagaimana menciptakan perdamaian, bagaimana negosiasi dan sebagainya. Tiba-tiba pandemi terus kita harus
berkejaran dengan negara lain untuk dapat vaksin. Betul. Ilmu vaksin kita nggak punya. Pada saat itu konektivitas udara semuanya berhenti, tapi kita harus dapat vaksin. Karena masyarakat kita, penduduk kita kan 280 juta ya. Untuk memberikan vaksin 280 juta itu bukan hal yang mudah. Jadi akhirnya Kementerian Luar Negeri, saya waktu itu kumpul dengan tim, saya bilang, teman-teman kita kayaknya mesti ganti chip nih. Chip yang ini dikeluarin, masukin Ganti chip. mode nih Bu ya. Ganti mode. Kalau istilahnya anak muda, Ini anak muda tahun berapa dulu nih Bu? Kelihatan beda generasi nih ya. Kalau aku bilangnya ganti chip dari chip yang normal, diplomasi yang normal menjadi chip diplomasi kesehatan. Terus ada satu tim Kemlu itu yang khusus belajar mengenai masalah virus. Mengenai virus, mengenai vaksin. Jadi di titik itu diplomatku itu kayak dokter-dokter ahli virus, ahli vaksin. Kita bisa menjelaskan prosesnya seperti apa dan sebagainya. Karena kita bilang begini, di masa emergency, kalau kita tidak mengadjust, kita akan menjadi irrelevant. Dan nggak enak menjadi orang atau institusi yang tidak relevan. Jadi pandemi itu salah satu titik yang dimana kita betul-betul harus kerja keras, diberkahi. Saya selalu bilang diberkahi Gusti Allah. Karena apa? Satu, untuk kebutuhan dalam negeri. Ya, udah 280 juta kalau vaksinnya sekali. Kalau vaksinnya 2 kali itu udah 500 sekian, ya kan? Kalau sampai bayi-bayi semuanya ya. Ini kita pukul rata aja. Yang kedua, kita juga punya tanggung jawab menyelamatkan dunia. Karena kan waktu itu banyak ada terminologi yang mengatakan kalau semua tidak selesai maka semua tidak akan selesai. Jadi buat apa kita selesai sendiri kalau negara tetangga kita nggak selesai, gitu kan? Jadi nggak cuma Indonesia doang. Oleh karena itu saya menjadi salah satu co-chairs dari apa yang dinamakan COVAX AMC IGI. IGI-nya itu engagement group. Jadi pertemuan antara negara maju, negara berkembang, filantropis, WHO dan sebagainya. Bagaimana supaya negara-negara berkembang dan kurang berkembang mendapatkan akses yang equal terhadap vaksin. Karena kalau enggak kan diborong yang kaya doang. Betul. Terus yang kurang kaya dapat apa? Jadi waktu itu saya mikir, oke, Indonesia, tapi juga saya bertanggung jawab ke dunia dan saya punya peran yang cukup besar sebagai co-chair untuk COVAX AMC IGI. Dan itu bisa menghasilkan sekitar 1,97 miliar dosis vaksin yang dibagikan kepada dunia. Yang menarik nih Mas Dito ya, kok bisa ya Ibu melobi sedemikian rupa sehingga dapat itu? Ya jadi sebenarnya sama sih sama kita-kita nih ya. Kalau kita baik, berteman, itu investasi. Dan saya termasuk orang yang sangat percaya pada hubungan personal yang baik. Oleh karena itu, satu musuh terlalu banyak buat kita. Jadi dan saya pada saat titik pandemi kan saya udah lebih dari 5 tahun menjadi Menteri Luar Negeri ya. Jadi hampir saat dunia ini aku kenal gitu loh. Jadi pada saat kita memerlukan bantuan sudah tidak melalui surat, terus kita nelpon itu sudah tidak melalui asisten. Jadi langsung nge-text, can I call? Langsung telepon. Dan pada saat itu memang semua pembicaraan, walaupun Menteri Luar Negeri, pembicaraannya adalah bagaimana mendapatkan vaksin sebanyak mungkin, secepat mungkin. Jadi itu pelajaran yang sangat berharga buat kita semua, termasuk para diplomat. Pertemanan berarti. Pertemanan, jadi ini relasi. Ini baru Asian value nih. Ya Bu ya, itu Asian value ya Bu ya. Makanya yang suka nakal sama temennya. Bu, tapi setelah pandemi bukan berakhir lah, ketika sudah mulai melandai, sudah mulai membaik, itu kan dunia juga mungkin direpotkan juga dengan perang di Ukraina dan Rusia, dan itu juga mungkin menjadi salah satu momentum yang menjadi perhatian juga ketika Pak Jokowi datang ke Ukraina dan Rusia itu Bu. Mungkin boleh di-share Bu, apa sih yang mendasari sehingga Pak Jokowi dalam tanda kutip mungkin cukup nekat ya untuk mendatangi wilayah konflik pada saat itu. Jadi kenapa Presiden ke sana? Tentunya didasarkan pada semua yang kita lakukan, pelaksanaan politik luar negeri itu tidak lepas dari amanah konstitusi kita, menjaga, menciptakan perdamaian. Nah ini ada situasi
perang seperti itu, dan pada saat itu kita menjadi ketua G20. Nanti cerita G20 ini nggak kalah serunya kalau dibikin film kayaknya lumayan juga sih. Abis ini kita ngobrolin G20. Nah, aku pengen bikin film Presidensi Indonesia di G20, bagaimana kita nggak tidur, bagaimana kita sampai kena COVID segala kan, seru pokoknya. Nah, berdasarkan amanah konstitusi itu, maka kita merasa memiliki tanggung jawab untuk bagaimana kita berkontribusi untuk menciptakan perdamaian itu. Enggak gampang. Kita berusaha untuk mendengarkan, menjembatani, menyampaikan pesan dan sebagainya. Nah, tadi disebut mengenai perjalanan yang beresiko. Nah, itu dia. Jadi kebayang nggak sih untuk masuk ke Kiev, kita itu pakai perjalanan dari Polandia ke Kiev pakai kereta khusus pada saat itu, dan lama perjalanannya itu 12 jam. 12 jam, dan kita itu sampai detail. Jadi saya sama Pak Panglima, sama Pak Kepala BIN itu memetakan perjalanannya, kira-kira di titik kritisnya ada di mana dan sebagainya. Karena keamanan presiden kan nomor satu. Jadi itu memerlukan persiapan yang sangat detail, dan kembali lagi saya gunakan aset pertemanan saya, karena daerah mana dikuasai oleh siapa, udaranya dikuasai oleh siapa, kan kita harus tahu semua. Jadi kita teleponlah satu-satu. Presidenku ada di titik mana pada hari ini jam sekian dan sebagian, minta supaya dijamin keselamatan, keamanannya dan sebagainya. Dan selama 12 jam dari Polandia sampai ke Kiev itu aku nggak tidur. 12 jam ya, Bu? Aku nggak tahu ya, waktu itu aku merasa bahwa aku punya tanggung jawab, walaupun sebenarnya tanggung jawabnya rame-rame juga sih. Tapi dari akunya, aku sangat bertanggung jawab terhadap perjalanan ini. Kalau sampai ada apa-apa dengan presiden, aku duluan yang digorok pasti gitu. Betul. Nah, yang menarik kan aku setiap hari harus jalan 10.000 steps at least. 12 jam itu di dalam kereta. Mondar-mandir. Jadi aku bilang sama pas pampres sama guard-guardnya Ukraina, aku bilang, kamu kalau lihat aku jalan-jalan jangan merasa terganggu ya. Aku nggak apa-apa, aku cuman mau cari step. Jadi lunas itu. 10.000 ya, lebih dari 10.000 step di dalam kereta. Berapa jam tuh, Bu? 12 jam. Enggak, maksudnya enggak, itu cuman biasanya aku sejam seperempat. Tapi karena tahu nggak sih jalan kereta cuma pakai guyeng, tiba-tiba blek kena ini, berhenti dulu 2 jam. Aku jalan dus. Itu kalau dilihat di samping ini Pak Jokowi gini, nih gue lu ngapain sih kata Pak Jokowi gitu. Katanya Bapak ada di kereta depan. Enggak masuk ke gerbong itu ya. Kalau ngelihat pasti dipikir, apaan sih? Jadi itu. Tapi selain Ukraina dan Rusia juga sempat juga yang agak monumental ketika ke Afghanistan. Itu kan. Bahkan saya sempat baca-baca tadi sebelum Pak Jokowi tiba ada ledakan bom dan sebagainya. Itu memang titik kritis juga ya. Jadi presiden akan ke Afghanistan, dan di saat-saat terakhir presiden akan masuk, bertubi-tubi bom meledak, dan antara lain ledakannya itu ada di green zone. Di green zone itu di daerah yang sebenarnya tidak boleh ada ledakan-ledakan, itu di daerah diplomatik gitu kan. Jadi pada saat udah mau berangkat nih, waktu itu dari mana ya, aku lupa, dari Bangladesh atau dari mana, karena itu series trip ke beberapa negara, ada ledakan lagi. Dan jadi saya udah dikontak dari lapangan, ini ada ledakan lagi, kita analisa. Jadi pagi itu saya ketemu dengan komandan pas pampres dengan semuanya, terus udah gitu kita lapor kepada presiden. Jadi kita lapor sama presiden, kita tanya, Pak, situasinya begini. So, lanjut atau kita abort? Presiden bilang, lanjut. Kita lanjutkan sudah, dan sekali lagi disitulah saya gunakan semua pertemanan saya, karena modalnya teman doang. Modalnya teman doang. Jadi harus harus di secure perjalanan udaranya, udah secure, mendarat,
perjalanan daratnya dari bandara ke Istana Presiden is another challenge, dan itu saya gunakan aset-aset pertemanan itu untuk selalu melindungi perjalanan presiden. Jadi itu judulnya kalau film 6 jam di Kabul. Bu berarti Bayar film. Banyak film ada G20, ada 6 jam di Kabul. teman-temannya Bu Retno berarti intel semua. Intel, tentara, pasukan udara gitu. Dan itu akhirnya itu berjalan dengan lancar ya Bu ya, pada saat itu. Yang tidak kalah serunya di Afghanistan juga evakuasi WNI. Iya, iya. Oh, Pada iya. saat Taliban masuk, terus kemudian situasi keotik waktu itu ya. Semua warga negara asing keluar dari Kabul, terus termasuk kita harus mengevakuasi warga negara kita karena kita nggak tahu situasinya akan menjadi seperti apa. Nah itu dia sama situasinya keotik dan sebagainya, dan hitungannya adalah waktu itu jadi bandara masih dikuasai oleh NATO, di luar bandara sudah Taliban semua kan. Jadi hitungannya pesawat hanya boleh mendarat 30 menit untuk ngangkut orang dan langsung terbang. Terus diganti pesawat yang lain. Jadi dari KBRI ke bandara itu perjuangan. Dari bandara udah sampai di bandara belum tentu pintu bandara dibuka. Kalau sudah dibuka belum tentu pesawatnya pas mendaratnya. Untuk hanya 30 menit untuk ngambil penumpang langsung terbang. Lagi-lagi pertemanan semuanya. Jadi sampai pas warga negara kita udah sampai di pintu bandara masih ditutup. Jadi saya harus telepon salah satu menteri yang pasukannya sebagai penjaga di situ. Saya teks dia, I need to talk now. Dia bilang saya lagi rapat sama presidenku. Please, I need to talk now, urgent. Ya keluar, kita telepon, aku bilang, tolong perintahkan pasukanmu buka pintu, buka masuk. Terus pesawat datang naik udah. Gile. Bu, menurut Ibu misi presiden pada saat itu ke sana ya, beserta dengan Bu Menlu dan segala macam, itu terbilang sukses kah, Bu? Tergantung ukurannya ya. Kan begini. Kalau ukurannya adalah ukuran yang sangat ambisius dan tidak mungkin ya, dalam artian presiden ke sana perangnya berhenti kan enggak. Tetapi kita berkontribusi untuk kita sudah mencoba untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan kita mengambil resiko loh untuk menyampaikan pesan itu. Sebenarnya kita bisa saja menyampaikan pesan dari Jakarta, ya kan? Tapi presiden ingin menunjukkan keseriusannya bahwa saya benar-benar ingin kamu berdamai. Dan waktu itu presiden juga kemudian ditunjuk oleh Sekjen PBB menjadi salah satu anggota dari krisis group. Dari krisis group yang menangani masalah perang Ukraina-Rusia, terutama untuk masalah pangannya. Dan salah satu momen yang menarik juga ya pada saat itu Ibu Menlu dan Pas Pampres kalau nggak salah itu sampai sujud. Bener ya Bu ya? Iya, bener itu ya, udah Bu, sampai itu di pesawat karena 6 jam itu udah kayak nahan napas gitu kan. Kita kan momennya kapan tuh Bu? Momennya kapan tuh? Pas naik pesawat. Jadi begitu udah selesai pertemuannya semuanya dengan Presiden Afghanistan dan sebagainya, terus kita dari istana ke bandara, masuk ke pesawat, Presiden masuk ke bilik Presiden. Itu saya tuh rasanya itu ya Allah langsung lega ya. Saya sujud syukur dan udah terus langsung pesawat terbang. Jadi ya kalau diceritain gini ternyata udah banyak ya perjalanannya udah panjang. Kalau sekarang mungkin kita ketawa-tawa ya Bu. Iya, pada saat itu mules banget pasti. Mules banget. Jadi saya sampai waktu itu kan Menko Ekonominya Pak Darmin. Pak Darmin. Nasution. Pak Darmin ikut kan? Iya. Jadi aku bilang gini, Pak Darmin jangan lepas dari rombongan ya. Jadi pernah ada ini siapa yang kurang nih, siapa kurang? Aku kayak ibu kos gitu. Pak Darmin mana? Pak Darmin mana? Gak taunya apa. Pak Darminnya ngerokok. Ngerokok di bawah pohon. Pak, ayo. Bener banget. Bener. Terus udah gitu Kang Teten dong. Kang Teten waktu itu KSP ya. Iya, KSP kan. Kabul kan bersalju, dingin. Si Kang Teten nggak bawa coat. Terus dia bilang gini, lah ini
gimana ya gue ya gitu kan. Tahu nggak sih itu selimut pesawat diumpelin di sini gitu. Jadi itu kalau dilihat fotonya Kang Teten itu berselimut pakai kok itu selimut. Bukan Selimut Malita. yang merah marunnya Iya, Garuda iya. itu loh. Oh. Nah itu Kang Teten ya Allah. Jadi tingkah laku menteri-menteri lucu-lucu juga lagi dinas luar negeri nih Bu ya. Bu, tapi dengan apa ya perjalanan yang Ibu sebut perjalanan berisiko itu sempat nggak sih Bu? Mungkin emang ini perintah presiden ya, tapi sempat memberi advice nggak? Pak ini kayak terlalu berbahaya deh. Maksudnya memang kita ingin memberikan pesan kepada dunia, cuma kan dari segi keselamatan kan ya ada 200 juta orang Indonesia juga yang bergantung kepada keselamatan presiden. Bu. Pasti dong kita pakai analisa. Jadi analisanya biasanya saya sebagai Menteri Luar Negeri, terus kemudian paling tidak dengan BIN, dengan Panglima, itu biasanya bicara. Biasa harus ada analisa, analisa risiko itu pasti. Jadi tidak ada unsur dalam tanda kutip kenekatan itu Sudah diperhitungkan meskipun Sudah nekat tapi diperhitungkan. sudah diperhitungkan gitu ya. Presiden kan nekat. Iya. Tapi nekatnya itu bukan tanpa perhitungan, Iya. pasti pakai perhitungan. Karena sekali lagi keselamatan presiden itu top priority. Top priority. Tapi risikonya kan juga tinggi ya Bu. Banget. Banget. Apa Ibu nggak mencoba bilang ke Pak Presiden, Pak ini Terlalu bahaya. terlalu berbahaya nih Pak. Mas Cuma Presiden- apa memang nggak bisa dikasih tahu Bapak itu? Kalau digituin terus nanti presiden bilang takut. Mau ditantang balik malah Bu. Ya? Takut. Enggak, semua yang kita jalankan measured. Well measured. Oke. Bu Menlu, dari tadi Ibu sering sekali berbicara tentang pentingnya hubungan relasi ya. Relasi terutama interpersonal yang baik dengan orang-orang gitu. Ini apa yang gimana ya? Mulai pertanyaannya ya. Maksudnya Bingung juga. bagaimana bisa menjaga dan Iya. membangun dan menjaga hubungan baik itu. Ibu kan memang sudah lama menjadi diplomat ya Bu ya. Tapi bagaimana untuk menjaga puluhan tahun hingga mungkin teman-teman Ibu yang dulu masih diplomat lapangan sehingga sama-sama jadi menteri gitu lah Bu. Kira-kira bagaimana caranya? Dan yang paling penting itu jabatan mereka kan juga mungkin ada yang atas, ada yang tengah, ada yang bawah mungkin misalnya Bu. Jadi kalau mulai dari jadi gini, mungkin saya pribadi sangat mengagungkan pertemanan dalam artian menjalin komunikasi hubungan baik dengan semua orang karena saya itu sadar saya itu bukan siapa-siapa. Kayak judul bukuku, saya bukan siapa-siapa. Which is true, karena saya bukan siapa-siapa. Nggak ada yang kenal bapakku, nggak ada yang kenal ibuku, nggak ada, paling se-RT lah yang kenal. Gitu kan. Jadi kalau saya tidak mencoba untuk menjalin networking yang sebaik mungkin, pada saat saya memerlukan bantuan, siapa yang mau nolong aku? Gitu kan. Jadi berdasarkan keyakinan itu, maka mencoba untuk berteman dengan semua orang, dan memang karena aku jadi diplomat juga, diplomat itu kan pertemanan itu kan nomor satu. Negosiasi kita boleh negosiasi ya, bawa masing-masing posisi negara. Tetapi negosiasi itu akan berjalan dengan lebih baik kalau kita tuh tahu sama tahu, udah kenal gitu. Dan kita bisa ngomong apa adanya. Jadi nggak pakai istilahnya nggak pakai ladies and gentlemen gitu loh, nggak pakai sopan santun. Kita udah sampai tahap kalau aku ya, terutama pada saat G20 ASEAN gitu, aku udah sampai pada tahap ini. Lo gimana sih? Lo maunya apa sih? Masa lo nggak mau bantuin gue sih? Gitu loh. Bahasanya kayak gitu, dan mereka bilang, oke. Lo mau, tapi lo tuh posisi lo tuh juga harus maju dong. Jangan lo bertahan kayak begitu gitu. Jadi dan itu tuh enak banget. Jadi sekali lagi, tapi bener loh pesanku itu, bertemanlah dengan berteman baiklah dengan sebanyak mungkin orang, karena itu yang akan membantu kita dalam profesi apapun lah. Tantangannya apa Bu? Kan banyak Bu, orang lain menyebalkan lah gitu dalam. Iya, nggak semua teman menyenangkan ya, tapi ya sadari aja bahwa manusia itu macam-macam, dan kadang-kadang beri perhatian yang kecil-kecil. Aku tuh suka misalnya pas hari ulang tahunnya siapa temanku, aku teks happy birthday, udah gitu aja. Tapi kan orang kan merasa diperhatikan. Terus aku pernah punya temen menteri luar negeri yang kita lagi negosiasi lagi agak berat gitu kan. Dia tuh ulang tahunnya tanggal 17 Agustus tau gak sih? Jadi waktu ketemu aku bilang gini, kamu tahu gak sih
kalau kamu ulang tahun itu kamu dirayakan 270 juta orang. Dia nggak ngerti kan 270 juta orang itu ikut merayakan ulang tahunmu. Dia bilang kenapa? Ya itu karena hari kemerdekaanku. Jadi udah setelah itu selesai lah. Oke. Dari sekian banyak teman Bu, mungkin ada nggak sih Bu yang sosok menjadi dalam tanda kutip bestinya lah nih Bu di dunia internasional ini Bu? Banyak sih. Kalau kayak ASEAN sih udah kayak saudara ya. Karena kita kan kalau ASEAN tuh udah kayak saudara. Jadi kita udah ledek-ledekannya udah anu lah. Iya. Lumayan tingkat dewa sih ledek-ledekannya. Kalau ketahuan bisa perang warga-warganya kali Bu ya. Ledek-ledekannya itu saking udah bercandanya banget. Bu tadi Bu bawa cerita tentang G20 Bu, katanya sangat seru sekali Bu. Bagaimana Bu, mungkin boleh diceritakan? G20 itu yang menyulitkan kan waktu itu sedang seru-serunya perang Ukraina. Maksudnya perang di Ukraina sedang seru-serunya. Itu perang mulai Februari, kita ambil alih keketuaan itu mulai Desember. Pada saat kita mau mengambil alih keketuaan, kalkulasi kita akan sulit tetap. Tapi sulitnya itu karena imbas dari pandemi. Kan pandemi belum kelar tuh. Jadi ini imbas pandemi ini bagaimana ya? Apakah kita masih bisa untuk mengadakan in person dan sebagainya atau hybrid? Itu kalkulasinya sangat luar biasa karena keketuaan sebelumnya Saudi Arabia misalnya itu full nggak ada in person karena pandemi kan. Jadi mulai dari situ kita kalkulasi semuanya. Itu Desember perhitungannya seperti itu. Februari Meledak ya. ada perang. Udah mulai Maret, udah telepon udah masuk terus yang mengatakan ini itu kita nggak mau datang, kalau itu datang, udah pokoknya udah ribet nggak keruan gitu. Jadi saya itu masih ingat ya, saya hampir menelpon semua menteri luar negeri G20 satu persatu dan saya bilang please help me. Wah itu pokoknya suasananya itu sangat-sangat chaotic tapi sekali lagi pertemanan. Mereka ada trust besar kepada Indonesia. Dan dari trust itu kita gunakan, kita kapitalisasi trust itu untuk membangun jembatan. Bridge builder. Kita menghubungkan perbedaan-perbedaan dan sebagainya. Akhirnya singkat kata kita bisa menyelamatkan G20. G20 tidak pecah, tetapi bukan hanya menyelamatkan, kita bisa membuat G20 tetap bekerja pada saat situasi yang sangat sulit dan menghasilkan concrete deliverables berupa atau senilai 238 miliar, termasuk untuk negara berkembang. Dan itu waktu itu saya masih ingat begitu selesai dunia internasional semuanya itu memberikan apresiasi dan bahkan beberapa mengatakan itu hanya bisa dilakukan oleh Indonesia karena kita memang secara konsisten kita mencoba melakukan peran sebagai bridge builder. Dan menurut Ibu ke depan seperti apa itu? Peran Indonesia di G20 apakah masih penting juga? Penting, tetap penting ya, tetap penting pastinya kan. Tetapi kan menjadi tuan rumah ini kan bergilir. Nah pada saat itu kita kenapa kita terekspos? Karena kita sedang pegang presidensi dan memegang presidensi pada saat situasi dunia sangat sulit. Itu yang membuat kita terekspos dan ada berkahnya. Ternyata Indonesia oke juga loh. Iya, oke banget malah pada saat itu. Bu, ini juga yang menjadi disorot oleh publik terkait Ibu adalah terkait sikap mengenai kemerdekaan Palestina, Bu. Bahkan di speech terakhir Ibu di PBB kembali mengungkapkan keseriusan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Seberapa berpengaruh sih Bu sebenarnya kemerdekaan Palestina ini bagi bangsa Indonesia begitu? Sebenarnya begini, konferensi Asia Afrika, ya kan. Terus konstitusi kita mengenai kemerdekaan adalah hak semua bangsa, ya kan. Jadi apa yang kita lakukan membela perjuangan bangsa kita sekali lagi itu adalah amanah dari konstitusi. Kita itu menjalankan tugas kenegaraan nggak boleh menyimpang dari konstitusi. Jadi kita harus jalankan itu konstitusi. Nomor satu. Yang kedua, kenapa kita bela? Selain masalah kemerdekaan dan sebagainya, konstitusi. Yang kita perjuangkan adalah keadilan, justice, dan humanity, kemanusiaan. Disitulah nilai hidup kita. Justice and humanity.
Yang ketiga, dari waktu ke waktu kondisi bangsa Palestina itu bukan semakin baik, tapi semakin memburuk. Hak-haknya dia diprotolin terus. Orang warga sipil ditembak for no reason dan sebagainya dan sebagainya. Pertanyaannya adalah melihat ketidakadilan yang super duper seperti itu, mosok sih kita Indonesia kita nggak tergerak sih hatinya, gitu loh. Jadi kita memperjuangkan sesuatu bukan for no reason. There is a reason. Reasonnya yaitu konstitusi, justice, humanity, dan sebagainya. Gitu loh. Jadi itu yang kita lakukan dan kita terus mencoba untuk membantu. Walaupun sampai sekarang kadang-kadang orang bertanya, Bu ngapain sih Bu? Dari dulu dicoba dibantu nggak selesai. Kalau ada masalah sulit, terus belum bisa terselesaikan, apakah kita memilih untuk diam? Kalau masalah sulit nggak diselesaikan dan kita diam, masalah itu pasti akan menjadi masalah selamanya. Tapi yang penting sekarang kita bagaimana berkontribusi dan mengajak sebanyak mungkin negara untuk berkontribusi. Oke. Dan nilai-nilai itu yang Ibu pegang itu terkristalisasi atau ke dalam puisi yang pernah Ibu buat di depan ribuan ya waktu itu ya, jutaan di Monas. Di Monas. Jadi merinding Bu. Bikinnya di tempat tidur, udah mau tidur karena besoknya ada solidaritas pada Palestina. Saya pikir pasti semua orang pidato ya. Kalau aku pidato kan pasti kayak nggaremin laut kan, nggak ada yang denger kan. Jadi terus kemudian di atas tempat tidur ngorek, akhirnya jadi puisi. Tapi ya itulah, harus pakai hati sih. Kalau kerja kalau nggak pakai hati kan capek. Dan kata teman-temanku, kadang-kadang aku terlalu pakai hati juga. Tapi benar, bekerja harus pakai hati. Harus pakai hati. Kalau enggak bagus. Tapi bukan baperan nih Bu. Enggak baperan. Oh jadi diplomat enggak boleh baperan. Baperan susah kita. Oke. Tapi terkait Palestina nih Bu, di penghujung jabatan Ibu masih menyimpan asa nggak sih bahwa ini akan muncul perdamaian di Palestina atau memang perjalanannya akan masih sangat jauh untuk menuju ke sana Bu? Asa harus ada. Harapan harus ada. Yang membuat kita hidup itu adalah hope. Tanpa hope orang itu nggak akan hidup. Jadi kita harus memelihara asa atau hope itu. Nah, tapi tidak terus kemudian kita tinggal diam. Asa dijaga, tapi upaya dimaksimalkan. Nah, kita sekarang terus memaksimalkan upaya kita di tengah situasi yang terus semakin memburuk. Per detik saya bicara ini sudah lebih dari 220 pekerja kemanusiaan PBB terbunuh. Baru-baru ini teman-teman tahu kan, UNIFIL pasukan perdamaian diserang. Ada beberapa penjaga perdamaian kita mengalami luka-luka. Dan baru-baru ini saya mengirim surat terbuka kepada anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Intinya adalah lo di mana sih? Kalau diem aja sih. Kurang datanya, ribuan orang udah dibunuh. Kurang datanya, hukum internasional dilanggar begitu saja. Aku sudah melakukan mandatku loh sebagai pasukan perdamaian ya Indonesia. Gua udah lakukan tugas gua. Sekarang gua tanya, tugas lu mana? Kira-kira gitulah. Dan itu yang harus tetap dipertahankan Ya, karena tanpa itu nggak akan ada asa, nggak akan ada hope. If there is no hope, there is no life. Dan apa yang bisa dilakukan Indonesia Bu untuk kedepannya? Apakah memang keterlibatan kita hanya sejauh saat ini saja atau ada langkah-langkah lain yang bisa kita lakukan untuk kemerdekaan Palestina? Dari waktu ke waktu langkahnya akan berbeda-beda ya, tergantung situasinya. Misalnya mencermati apa yang terjadi di Gaza. Salah satu contoh OKI, para pemimpin OKI memutuskan ada beberapa menlu yang memang ditunjuk untuk berada di garda depan. Dan saya termasuk yang ditunjuk oleh para pemimpin OKI untuk berada di garda depan. Jadi akan sangat tergantung situasinya, sikap apa yang memang harus kita lakukan. Tetapi
seluruh dunia sudah tahu bagaimana sikap posisi Indonesia. Jadi kalau bicara Palestina, kalau bicara Afghanistan, kalau bicara mengenai isu perempuan dan perdamaian, itu pasti kita tuh disenggol. Mana nih Indonesia? Hayo Indonesia masuk duluan gitu. Oke. Oke, berarti pertanyaan-pertanyaan yang serius-serius sudah Sudah selesai nih. Ada lagi yang ditanyakan Bu Fabian nih? Enggak, jadi Bu Menlu kan sebentar lagi sudah mau purna tugas. Yes. Ya. Ibu happy nggak? Happy dalam artian saya diberi kesempatan, diberi tanggung jawab, ya, and I feel so honored, mendapat kehormatan, diberi tanggung jawab sebagai Menteri Luar Negeri selama 10 tahun. Itu nggak mudah sama sekali, karena dunianya juga sedang tidak baik-baik saja. Jadi bahwasanya saya masuk ke garis finish dengan selamat. Kalau dengan baik penilaiannya bukan di saya ya, tapi saya berhasil menyelesaikan tugas saya selama 10 tahun masuk garis finish. Itu sesuatu yang harus disyukuri. Disyukuri bahwa oh ya perjalanannya panjang dan saya mendapatkan kepercayaan dan pertanggungjawaban saya sudah saya berikan. Ini pertanggungjawaban saya selama 10 tahun. I did my best, saya berusaha melakukan yang terbaik. Kalau ada kurang-kurang, nanti biarlah Menteri Luar Negeri yang baru yang akan melanjutkannya. So I feel so honored dan pensiun. Pensiun ya Bu ya? Jadi full Yangti. Tapi nggak banyak ya Bu, menteri yang 10 tahun tuh nggak banyak loh. Artinya juga kalau Ibu tadi bilang soal penilaian orang lain yang menilai, itu udah cukup membuktikan sebenarnya nilai Ibu. Atur suwun. Dan Ibu kayaknya nggak punya haters ya. Salah satu menteri nggak punya haters ya. Iya nggak Bu? Ada nggak Bu yang Instagramnya dipuji? Pokoknya segala hal citranya bagus Bu. Alhamdulillah. Itu tadi kuncinya tadi tuh Bu, Asian value ya, relasi. Relasi sama orang. Energi positif ya. Kita harus terus energi positif. Saya selalu bilang jangan pernah lelah menyebarkan kebajikan itu, karena saya yakin banget. Karena dasarnya ya itu loh yang aku bilang, aku tuh bukan siapa-siapa. Jadi kalau nggak baik-baik, harus baik. Dan semua orang harus baik. Oke, Bu, setelah jadi Menlu, setelah purna tugas, nanti apa rencana Ibu? Saya per 1 November, jadi so I have around 1 week break. Per 1 November kan saya sudah akan memulai tugas baru saya sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air dunia. This is another very challenging issue karena kondisi air dunia mengalami krisis. Krisis itu bukan berarti hanya kekurangan air, kelebihan air, banjir ada di mana-mana. Dan dari data mengatakan bahwa untuk disaster yang terkait air, yang berdampak pada manusia, 90% itu disebabkan karena air. Kebanyakan air atau apa dan sebagainya. Jadi ini adalah tugas yang sangat menantang ya, tantangannya banyak sekali. Jadi bismillah, mudah-mudahan saya bisa menjalankan tugas sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk air itu dengan baik. Ini adalah utusan khusus untuk isu air yang pertama, dan saya juga orang pertama Indonesia yang ditunjuk sebagai utusan khusus Sekjen PBB. Jadi bismillah lah. Pengendali air berarti. Istilahnya bukan. Apa tuh? Dewi air. Dewi air. Hati-hati Bu, ntar yang di selatan agak-agak goncang. Pertanyaan penutup mungkin Bu dari wawancara kami. Insya Allah kan tanggal 20 Oktober Pak Prabowo sudah dilantik dan akan ada Menteri Luar Negeri berikutnya yang menggantikan Bu Menlu. Mungkin pertama pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Menlu berikutnya, dan yang kedua tidak kalah penting adalah untuk diplomat-diplomat muda Indonesia nih Bu, terutama yang perempuan ya Bu, karena Ibu kan Menlu pertama dari perempuan. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para penerus Ibu ini? Kasih paham Bu buat adik-adiknya. Kasih paham ya. Jadi kalau untuk pemerintah baru, kita yakin bahwa pemerintah di bawah presidensi Pak Prabowo, beliau akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kan perjalanan sebuah bangsa itu kan tidak terpenggal hanya 5 tahun, 10 tahun. Bangsa ini kan akan hidup terus kan, berjalan terus. Nah, tugas kita 10 tahun kita selesaikan semaksimal. Dan untuk yang ke depan kita harus menyampaikan doa yang terbaik. Terharu nggak sih? Iya, terharu. Ini saya lagi meresapi nih Bu.
kita harus mendoakan yang terbaik. Sekali lagi saya sangat percaya dengan energi positif dan kita harus memberikan energi positif untuk Indonesia. Jadi sekali lagi kita percaya, kita mendoakan all the best success for the next government, termasuk dengan next Menteri Luar Negeri. Kita udah kontak-kontakan, kita udah kerja bareng. Emang udah tahu Bu? Udah, tapi aku nggak mau ngomong ya, jangan ditanya ya. Oke. Nah, jadi kita saya pastikan bahwa transisinya akan baik, beliau nyaman, kita semuanya nyaman, dan saya yang harus membukakan pintu kepada beliau, memberikan masukan-masukan dan sebagainya. Kalau untuk diplomat muda, terutama untuk perempuan, for sure tantangannya lebih banyak daripada laki-laki. Tapi saya selalu bilang, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, karena tantangan akan banyak sekali untuk perempuan diplomat ya. Ada beberapa bidang pekerjaan yang memang tantangannya lebih besar untuk perempuan, tapi bukan berarti perempuan nggak bisa. Bisa, tapi harus pakai hati baja untuk dapat terus meniti karir. So jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah ya Bu. Dan juga berteman dengan semua orang. Berteman sama orang. Berasa dinasihatin ibu jadinya kalau ngobrol sama Bu Menlu. Bu Retno, terima kasih banyak Bu atas waktu ngobrol-ngobrol Bu. Semoga sukses di masa pensiunnya, bertemu dengan cucu-cucu lagi. Meskipun pensiun di Menlu tapi kan jadi pengendali air. Dewi Air tadi. Dewi Air. Oke, semoga sukses ya Bu atas Makasih. tugas barunya. Makasih. Nanti semoga kita bisa Bila dapat. doain ya. Amin. Siap. Nah, semoga kita bisa nanti ada wawancara kompas.com bersama Dewi Air gitu. Oke. Lu lah kan gue magang. Begitu tadi wawancara kami dengan Bu Menlu. Pokoknya saksikan terus Gaspol, Ngobrol Gas, Pasti Nampol di episode-episode berikutnya. Saya Dito Ramadan. Saya host magang Fabian. Tetap gas dan tetap nampol. Nampol. Iya. Terima kasih.